Sering dengar kan istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Kayaknya sering banget dipakai gantian ya, di sekolah, di kantor, padahal ketiganya itu beda banget loh perannya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas biar nggak bingung lagi. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Sebenarnya kapan sih kita itu lagi ngukur? Kapan kita lagi menilai? Dan kapan kita lagi mengevaluasi? Ngerti bedanya itu kunci banget loh, biar keputusan kita jadi lebih mantap. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama peran unik dari masing-masing konsep ini. Nanti baru kita lihat gimana mereka semua nyambung. Kita mulai dari yang paling fundamental ya, pengukuran. Gampangnya, bayangin aja ini kayak kita lagi pakai timbangan. Tujuannya cuma satu, dapat angka. Titik. Misalnya berat badan kamu 60 kilo, atau suhu kamar 25 derajat. Pengukuran tuh nggak bilang angka itu bagus atau jelek. Dia cuma ngasih kita data mentah, data yang objektif. Nah, habis itu kita naik ke penilaian. Kalau pengukuran tadi ngasih kita angka 60 kilo, penilaian mulai nanya, terus kenapa sama angka 60 kilo ini? Kalau dilihat dari standar kesehatan, 60 kilo buat tinggi badan kamu itu ideal, kurang, atau malah kelebihan. Nah, penilaian itu proses ngasih arti, ngasih konteks ke data yang udah kita ukur tadi. Dan di level paling tinggi ada evaluasi. Lanjutin analogi tadi nih. Evaluasi itu momen di mana kita ngelihat semua data penilaian, berat badan, pola makan, rutin olahraga, terus kita bikin keputusan besar. Pertanyaannya bukan lagi berat badannya ideal nggak, tapi program diet sama olahraga yang udah jalan 3 bulan ini efektif nggak sih? Layak dilanjutin nggak? Nah, evaluasi itu soal ngasih vonis nilai atau kualitas ke sebuah program secara keseluruhan. Yuk, kita dalemin lagi soal pengukuran. Ingat ya, ini pondasinya data kita. Jawaban dari pertanyaan, berapa banyak? Biar data pengukuran itu bisa kita percaya, ada aturannya. Pertama, harus objektif, jangan pakai perasaan. Terus harus akurat, konsisten, dan yang pasti relevan sama tujuannya. Kalau prinsip-prinsip ini diabaikan, ya datanya jadi nggak guna. Bisa-bisa kita malah salah ambil kesimpulan. Oke, data udah di tangan nih, hasil dari pengukuran. Sekarang kita naik level ke penilaian. Disinilah kita mulai ngasih nyawa ke angka-angka tadi. Nah, ini beda utamanya nih. Pengukuran itu cuma ngasih tahu apa. Misalnya, skor siswa 85. Udah gitu aja, tapi penilaian dia ngasih tahu terus kenapa. Skor 85 itu artinya dia udah paham banget konsep aljabar. Yang satu itu fakta, yang satunya lagi itu interpretasi. Beda banget kan? Jadi, tujuan penilaian itu bukan cuma buat ngasih cap lulus atau gagal ya. Justru ini tuh alat buat ngebimbing proses belajar. Dengan penilaian, kita bisa pantau kemajuan, ngasih masukan yang benar-benar ngebangun, dan akhirnya ningkatin kualitas belajarnya, bukan cuma ngejudge di akhir. Dan proses ini nggak asal-asalan loh. Penilaian itu ada siklusnya, ada tahapannya yang rapi. Mulai dari persiapan yang matang, pelaksanaannya, ngumpulin bukti-bukti, sampai analisis dan dokumentasi. Tiap langkahnya itu penting, biar hasilnya valid dan beneran bermanfaat. Nah, setelah datanya diukur dan performanya dinilai, kita sampai di puncak piramida, evaluasi. Di sini kita kayak mundur sedikit, lihat gambaran besarnya, dan jawab pertanyaan paling krusial. Secara keseluruhan, program ini berhasil nggak ya? Tujuan evaluasi ini sifatnya strategis banget. Udah bukan lagi ngomongin feedback buat satu orang, tapi soal keputusan-keputusan gede. Kurikulum ini perlu dirombak nggak? Program training ini worth it nggak buat dilanjutin? Gimana cara kita alokasiin budget biar lebih efektif? Intinya, ini soal akuntabilitas dan perbaikan di level sistem. Sama kayak penilaian, evaluasi juga punya proses yang formal. Tapi, coba deh lihat langkah terakhirnya. Pelaporan. Hasil evaluasi itu nggak cuma dicatat, tapi dilaporkan ke para pengambil keputusan. Kenapa? Biar ada perubahan strategis yang beneran terjadi. Oke, kita udah bahas satu persatu. Tapi, magicnya itu baru kelihatan pas kita gabungin semuanya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bukan 30 terpisah, tapi mereka itu bagian dari satu siklus perbaikan yang nggak ada putusnya. Coba kita lihat perbandingan langsungnya di sini. Jelas banget kan bedanya? Coba perhatiin fokusnya deh. Pengukuran fokus ke data, penilaian ke proses, dan evaluasi ke nilai programnya secara keseluruhan. Atau tujuannya, dari yang cuma ngumpulin data, terus ngasih feedback, sampai akhirnya bikin keputusan besar. Ini ringkasan yang pas banget buat ngebedain ketiganya. Dan
Inilah siklusnya pas lagi beraksi. Semua berawal dari pengukuran yang ngumpulin data. Terus, data ini diinterpretasi lewat penilaian biar kita paham kemajuannya. Hasil penilaian tadi jadi bahan bakar buat evaluasi untuk menilai seberapa efektif programnya. Nah, dari hasil evaluasi, kita bikin keputusan buat perbaikan dan siklusnya muter lagi, dan lagi. Inilah mesin dari perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, ini tuh bukan cuma teori buat di kelas aja loh. Kerangka ukur, nilai, evaluasi ini benar-benar alat canggih yang bisa Anda pakai di mana aja. Di karir, ngatur keuangan, atau bahkan buat ngebangun kebiasaan baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa bedanya, tapi di area mana dalam hidup kamu, siklus ini bisa bawa perubahan paling besar. Coba deh, mulai ukur sesuatu hari ini. Terima kasih sudah menyimak.